Halo, jumpa lagi di Tans Berkah. Nah, teman-teman, sekarang kita berbagi tips ya. Nah, ini saya sekarang lagi nggak pingin masak-masakan. Sekarang saya mau berbagi tips manfaat ya. Manfaat memaafkan orang. Nah, 5 manfaat memaafkan orang. Yuk sekarang kita mulai saja. Teman-teman semuanya, kenapa kita harus memaafkan orang? Karena dengan memaafkan orang itu berdampak untuk tubuh kita menjadi lebih baik. Ya, jadi nggak menderita, nggak gampang sakit hati. Nah, sekarang ini 5 manfaat memaafkan orang. 1, ini ya, ini saya ngasih tahu. Yang 1 adalah meningkatkan kesehatan mental. Jadi ada penelitian teman-teman, ketika kita memaafkan orang, tubuh kita akan menjadi lebih santai, rileks ya teman-teman. Hal ini akan mengurangi risiko kita jadi stres dan perasaan tertekan, sehingga pada akhirnya proses memaafkan pun dapat meningkatkan kesehatan mental seseorang. Jadi teman-teman tidak mungkin depresi gara-gara nggak bisa memaafkan orang. Jadi teman-teman harus memaafkan ya, biar tidak depresi. Yang kedua adalah dengan memaafkan orang kita mampu mengatur emosi lebih baik. Jadi teman-teman, kita harus bisa memaafkan orang ya, agar kita tidak dalam fase marah berlebihan sehingga sulit mengontrol emosi. Jadi teman-teman, kalau kita bisa memaafkan orang, kita ini tidak dalam kondisi marah, dan itu menimbulkan risiko tekanan darah tinggi. Jadi teman-teman, ketika kita tidak bisa memaafkan orang, kita ini jadi pemarah, akhirnya kita kena darah tinggi, dan itu tentunya tidak sehat untuk tubuh. Selanjutnya yang ketiga teman-teman, yang ketiga adalah membantu menjaga kesehatan jantung. Nah, itu katanya peneliti juga loh teman-teman. Dengan seseorang yang menyimpan dendam teman-teman, akhirnya kita kena risiko penyakit jantung, karena cenderung mudah emosi. Keadaan ini menyebabkan otot-otot tubuh menjadi tegang hingga detak jantung tidak beraturan. Nah, teman-teman, sayang kan kalau kita membenci orang. Nah, jadi teman-teman, rasa dendam dan amarah juga selalu dikaitkan dengan tekanan darah tinggi yang tidak baik untuk jantung. Jadi teman-teman, ayo kita memaafkan orang yang membuat kita jadi sakit hati itu ya, untuk kesehatan tubuh teman-teman semuanya. Nah, yang keempat teman-teman, dengan memaafkan orang kita meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jadi teman-teman, kalau kita memaafkan orang, tubuh kita menjadi lebih sehat, lebih kuat, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Karena dengan memaafkan kita melepaskan amarah dan dendam. Nah, yang kelima teman-teman, meningkatkan kualitas tidur. Jadi teman-teman, ketika kita memaafkan orang,
kita dapat mengurangi efek negatif dari amarah dan emosi yang berlebihan karena suatu hal. Nah, proses memaafkan itu dapat menjadi sarana lebih santai, mengurangi stres, sehingga pada akhirnya berpengaruh pada pemenuhan kualitas tidur yang lebih baik. Jadi teman-teman pikirannya enggak ke orang itu aja. Jadi teman-teman, agar kita tidurnya lebih nyenyak, lebih enak, akhirnya kita bisa tidur nyenyak ya teman-teman ya. Karena pikirannya enggak kesana-sana terus, jadi tidurnya pasti nyenyak. Jadi dengan memaafkan, tingkat kualitas tidur kita jadi lebih baik. Jadi teman-teman, ayo sekarang kita belajar memaafkan orang, biar baik untuk kesehatan tubuh kita. Selanjutnya teman-teman, cara-cara untuk memaafkan ya, ada 5 juga. Yang pertama, 1, meyakini bahwa memaafkan adalah perintah Allah. Jadi memaafkan itu perintah loh teman-teman. Itu 1 ya. Jadi cara-cara untuk memaafkan, kita harus meyakini bahwa memaafkan itu kewajiban setiap manusia. Terus yang kedua, berpikirlah pada orang yang dibenci itu bahwa dia juga manusia. Jadi sesama manusia tidak boleh saling membenci. Jadi teman-teman semuanya, kita harus berpikir bahwa kita menganggap orang yang telah menyakiti kita itu sama-sama manusia. Jadi mungkin dia tidak sengaja ataupun yang disengaja, tetap sama-sama manusia. Terus yang ketiga, nah ini yang ketiga, bicara di dalam hati teman-teman. Yang ketiga itu kita harus bicara di dalam hati, buat kata-kata bahwa bilang seperti ini teman-teman, saya memaafkan kamu. Nah, sambil bayangkan itu wajahnya orang yang menyakiti itu ya. Buat kata-kata bahwa saya memaafkan kamu. Nah itu teman-teman untuk yang ketiga. Jadi teman-teman harus sering bicara di dalam hati, mengatakan bahwa saya memaafkan kamu. Nah, jadi agak lega dan agak plong dadanya nanti ya. Terus yang keempat, nah yang keempat itu teman-teman mengalihkan fokus. Jadi ketika mengingat orang yang teman-teman itu buat marah, itu langsung alihkan fokus, dilupakan gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus mengalihkan fokus. Jadi teman-teman ketika ingat sama orang yang menyakiti itu langsung alihkan fokus. Jadi mikir apa gitu mikir yang lain-lainnya gitu. Jadi biar nggak ingat-ingat orang itu lagi. Jadi langsung dialihkan fokusnya. Itu cara untuk memaafkan ya yang keempat. Terus yang kelima, berpikirlah yang baik-baik saja, berpikir yang positif aja. Nah, teman-teman, itulah 5 cara untuk memaafkan yang gampang dan bisa dilakukan setiap orang. Nah, teman-teman, sekarang teman-teman bantu subscribe channel ini biar berkembang ya. Dan tolong klik komentar channel ini. Kalau ada salah-salah apa, teman-teman boleh komentar. Terima kasih, semoga semuanya berbahagia.